Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'd. Pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi kelas 4 SDIT Alam Biruni semester genap tahun ajaran 2020-2021. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, rahmat serta inayahnya sehingga kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi bersama Bapak Anto. Dan tidak lupa salawat dan salam pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurahkan kepada keluarga, para sahabat, para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin Allahumma amin. Apa kabar anak-anak kelas 4 yang salih dan salihah? Semoga tetap sehat dan tetap semangat walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini. Semoga pandemi ini segera berakhir. Amin. Ya. Kemarin anak-anak kelas 4 yang salih dan salihah telah mempelajari tentang komputer ya. Hari ini kita akan mempelajari ya cara bekerja dengan komputer ya. Pertama nanti kita bahas ya cara menggunakan komputer dengan baik dan benar. Beberapa metode kita lihat pada slide berikut ini anak-anak ya. Semangat. Bekerja dengan komputer. Sebelum memulai bekerja dengan komputer, kita harus mengenal dulu apa itu komputer, perangkat komputer serta prosedur operasional penggunaan komputer agar kita sebagai user aman dan komputer dapat terjaga dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu, perlu kita mengenal beberapa prosedur dalam hal penggunaan komputer dengan berbagai perangkatnya. 1. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 saat menggunakan komputer. Komputer merupakan perangkat teknologi komunikasi dan informasi yang sering digunakan dewasa ini. Karena komputer dapat melakukan hampir semua hal yang berhubungan dengan teknologi, komunikasi, dan informasi. Pada saat bekerja dengan komputer, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar tidak berdampak buruk bagi kesehatan dan keselamatan kita. Penelitian yang sudah dilakukan menyebutkan bahwa komputer dapat menyebabkan penggunanya menderita nyeri otot dan tulang terutama bahu, pergelangan tangan, leher, punggung, pinggang, bagian bawah, suku ginjal, mata merah, lahir, bahkan gangguan penglihatan. Beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari efek negatif dari bekerja dengan komputer adalah yang pertama, 1. Aturlah posisi tubuh saat bekerja dengan komputer sehingga kita merasa nyaman. Yang kedua, aturlah posisi perangkat komputer dan ruangan sehingga memberi rasa nyaman bagi kita. 3. Makan, minum, dan istirahat yang cukup. 4. Gerakan badan untuk mengurangi ketegangan otot dan pikiran. Dan olahragalah secara teratur. Yang kelima, sesekali alihkan pandangan keluar ruangan untuk menyegarkan mata. Di sini anak kelas 4 yang soleh dan soleha bisa melihat ya posisi tubuh dalam menggunakan komputer supaya ya tubuh kita tidak mengalami gangguan ya karena bekerja lama dengan komputer. Di sini ada panduannya. 1. Posisi kepala dan leher harus tegak lurus ya dengan wajah menghadap langsung ke komputer, jangan menengadah atau membungkuk. Yang kedua, posisi punggung yang baik adalah tegak, tidak miring ke kanan atau ke kiri, tidak membungkuk dan tidak menyandar terlalu ke belakang. Tempat duduk harus nyaman. Yang ketiga, posisi pundak tidak terlalu terangkat dan tidak terlalu ke bawah. Pastikan otot pundak kita tidak tegang. Yang keempat, posisi lengan dan siku yang baik adalah apabila kita dapat mengetik dan menggunakan mouse dengan nyaman. Jangan meletakkan mouse atau keyboard sejajar dengan tempat duduk kita. Yang kelima, posisi kaki harus bebas, jangan bersentuhan dengan CPU, apalagi perangkat listrik. Kaki harus diluruskan sesekali agar aliran darah lancar. Apabila posisi kaki bersila, maka harus sering diluruskan. Jadi hati-hati anaknya. Pertama, masalah listrik ya, kita harus aman dalam menggunakan komputer, kita harus terjaga ya supaya kita nyaman menggunakan komputer. Menghubungkan perangkat, menghidupkan dan mematikan komputer dengan benar. Langkah-langkah menghubungkan perangkat komputer. Yang pertama, hubungkan kabel mouse dan keyboard colokan yang sesuai dengan chassis atau CPU. Biasanya ujung kabel berwarna sesuai dengan warnanya. Yang kedua, pasang kabel monitor. Kabel monitor terdiri 2, kabel daya dan kabel data. Yang ketiga, hubungan perangkat lain jika ada, printer, speaker, LAN, dan lainnya. 4. Hubungan kabel power pada chassis atau CPU ke stabilizer. Hubungan kabel stabilizer ke listrik dan hidupkan. Cara menghidupkan komputer yang benar. Yang pertama, hidupkan stabilizer, tekan tombol power pada CPU, tunggu sampai komputer selesai booting sistem operasi komputer. 3. Bila komputer meminta username dan password, masukkan. Bila tidak, klik salah satu.
Bila desktop sudah tampil dan pointer mouse sudah muncul sebagai panah, berarti kita sudah mulai bisa bekerja. Cara mematikan komputer yang benar anak-anak. Yang pertama, satu, akhiri semua program yang dijalankan. Gerakan pointer mouse ke atas tombol start, kemudian klik turn off di bagian bawah menu yang tampil. 4, kemudian muncul kotak dialog turn off komputer, lalu klik tombol turn off ya. Tunggu sampai komputer benar-benar mati, lalu matikan stabilizer. Beberapa komputer anak berbeda ya, ada turn off, ada shutdown ya untuk mematikan komputer. Tinggal kita pilih aja antara dua ya. Ini adalah beberapa tampilan booting atau proses mengaktifkan komputer pada sistem operasi Windows. Sistem operasi Windows banyak sekali versinya anak-anak ya, Windows XP, Windows 7, Windows 81, Windows 10 dan lain sebagainya ya. Oke anak-anak, kelas 4 yang solid ya, kita akan melihat tutorial mengaktifkan atau menghidupkan dan menaktifkan atau mematikan komputer dengan baik dan benar. Tetap semangat anak-anak kelas 4 yang solid dan soleha. Anak kelas 4 yang solid dan soleha, kita mempraktekkan cara menghidupkan komputer dengan baik dan benar ya anak-anak ya. Pertama-tama kita pastikan dulu bahwa komputer mempunyai sumber listrik dan port-port ataupun kabel-kabel sudah terhubung dengan baik ya, seperti port monitor, port mouse ya, keyboardnya sudah aman ya, kita lihat sudah terhubung semua. Lanjut kita bisa memasang stabilizer ya, stafol kita colok ke sumber listrik sumber listrik tandai dengan ini ya, ini sudah dalam posisi hidup power stafolnya atau stabil ataupun stabilizernya ya. Nah, kita pastikan bahwa monitor mempunyai power ya, daya. Baik, pastikan lagi baik, sudah ada. Langsung kita tekan tombol power pada CPU. Ini mempunyai tanda seperti ini anak-anak ya, biasanya ada di atas, di tengah atau di bawah posisi di CPU nya. Kita bisa menekan tombol power pada CPU anak, tandai dengan indikator lampu power ya. Proses ya, komputer desktop sedang proses booting. Proses booting ini adalah proses untuk menghidupkan komputer sistem operasi dalam keadaan delay ya, untuk menuju ke halaman sistem operasi. Coba kita lihat anak-anak proses bootingnya. Booting, tunggu. Anak-anak ya, lihat proses bootingnya. Oh, ini tampilan Windows 10, booting Windows 10. Maka layar sudah tampil layar sistem operasi Windows 10 dan di sini kita bisa memulai bekerja dengan sebuah komputer ya. Ini adalah komputer desktop ya, anak ya. Ini komputer desktop. Nah, untuk ini kita bisa melihat ya, kita bisa memainkan kursor, kita bisa melakukan refresh ya untuk sistem operasi agar siap digunakan. Ini beberapa aplikasi sudah ada anak-anaknya, seperti program aplikasi Microsoft Office Word 2007. Baiklah, sekarang kita praktek untuk bagaimana mematikan komputer dengan baik dan benar. Yang pertama-tama yang kita lakukan adalah kita close atau tutup semua aplikasi atau program aplikasi yang terbuka. Misalnya kita membuka aplikasi atau game ataupun apa ya, kita harus tutup dulu, close. Kita arahkan ke tombol icon start di sini anak. Start, kita pilih di tanda icon power ini ya, kita pilih shutdown. Berbeda-beda anak-anak ya, beberapa sistem operasi Windows itu berbeda-beda, seperti Windows XP, Windows 2007 ya, 2010 itu berbeda-beda, 2008 itu berbeda cara mematikannya. Ini adalah cara mematikan komputer yang benar anak, supaya komputer kita aman ya, kita pun aman. Kita klik pilihan shutdown ya, dan tunggu proses mematikan komputer shutting down-nya sampai selesai. Dipastikan bahwa layar monitor sudah gelap ya, tinggal kita matikan power pada monitor. Dan untuk CPU sudah otomatis teman-teman ya,
Tinggal kita matikan di stabilizernya, tekan di sini ya, yang berwarna ini powernya, start off kan. Nah, lalu kita pastikan untuk mencabut power stabilizernya. Hati-hati ya, maka proses mematikan komputer dengan baik dan benar selesai anak-anak ya. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi anak-anak kelas 4 yang solid. Untuk menghidupkan dan mematikan sebuah komputer, baik itu komputer desktop seperti ini ataupun laptop ya, hampir sama anak-anak ya, bersama, dan semua komputer akan mengalami namanya booting ataupun persiapan memasuki sistem operasi ya. Cara mematikannya sama, lock off, shutdown, dan berbagai jenis ya tampilannya untuk mematikan komputer. Baiklah anak, semoga video ini bermanfaat ya anak-anak ya, bermanfaat, dan kita bisa bertemu lagi dengan Bapak Anto di pengembangan selanjutnya. Tetap semangat anak-anak kelas 4 yang soleh dan soleha. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.